Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Oke, gimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Baik. Oke, baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, boleh ketua kelas tolong pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang sistem pernapasan, jadi Ibu akan absen dulu ya anak-anak. Yang pertama ada Aulia, Hadir Ibu. selanjutnya ada Tita, Hadir. ada Nita, Hadir. Fajri. Sakit. Oke, Fajri sakit ya. Jadi kita doakan teman kita semoga dia cepat Sembuh. Oke, baik. Mungkin semuanya hadir kecuali Fajri ya. Ya. Jadi untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Sebelum kita mulai pada pembelajaran tentang sistem pernapasan, ada nggak kalian tahu apa itu pernapasan? Hirup udara. Oke, menghirup udara, pintar. Selanjutnya ada lagi? Hirup masakan mungkin. Oke, boleh. Jadi, apa sih itu sistem pernapasan? Jadi, sistem pernapasan itu adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini digunakan untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernapasannya itu berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung apa CO2 tadi? Karbon dioksida. Karbon dioksida dan juga uap air. Pintar ya. Udah pada paham? Paham. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur hidung. Jadi di dalam hidung kita ini ada beberapa struktur yang menyusunnya sehingga dia terbentuk Hidung. Yang pertama itu ada apa? Tulang hidung. Selanjutnya ada? Rongga hidung. Yang ketiga ada? Saraf pencium. Pintar. Struktur hidung ya anak-anak. Struktur hidung itu ada tulang hidung. Ini dia tulang hidung. Lihat gambarnya ya. Ini adalah gambar dari tulang hidung. Selanjutnya ada rongga hidung. Yaitu terletak di dalam sini ya anak-anak. Dan ada syaraf dari syaraf hidung. Pintar. Next. Yang selanjutnya ada tekak atau faring atau biasa disebut dengan pangkal tenggorokan. Oke, pintar. Apa sih pangkal tenggorokan itu? Jadi tekak atau faring atau biasa disebut dengan pangkal tenggorokan ini terletak di belakang rongga hidung dan juga mulut. Oke, jadi tekak ini tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih dari 4 cm. Jadi tekak ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Pintar. Jadi sudah paham kan tentang apa itu tekak? Paham. Oke, next di sini ada tentang sistem rangka. Jadi sistem rangka ini adalah pada pangkat tenggorokan atau laring terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglotis. Oke, jadi tahu nggak apa fungsi dari epiglotis? Ada yang bisa coba angkat tangan? Saya Ibu. Oke, Aulia, coba jelaskan apa itu fungsi dari epiglotis. Fungsi dari epiglotis ialah mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Pintar, oke. Jadi sudah paham ya tentang sistem rangka? Paham. Next, di sini ada tentang struktur dari tenggorokan. Ada yang bisa sebutkan apa aja struktur dari tenggorokan ini? Saya Ibu. Oke, Aulia silahkan. Sistem tenggorokan ada 4. Yang pertama laring, kedua trakea, ketiga bronchus, dan keempat alveolus. Oke, kita berikan A+ ya. Pintar. Jadi di sini ada struktur tenggorokan, ada laring, trakea, bronchus, dan juga alveolus. Selanjutnya di sini ada cabang tenggorokan. Cabang tenggorokan itu biasa disebut dengan bronki atau bronkus. Pintar. Jadi cabang tenggorokan atau trakea itu bercabang menjadi 2 bagian yang disebut dengan bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Pintar. Jadi struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus terbentuk tidak teratur. Dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya itu melingkari
lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang lagi menjadi Bronkiolus. Jadi ini gambarnya, ini dia proses-prosesnya, struktur-strukturnya ada di sini. Oke? Selanjutnya di sini ada fluelar. Fluelar itu merupakan selaput pembungkus paru-paru yang terdiri atas fluelar viscerale, fluelar parietale, diaphragmatica, dan cervicalis. Paham kan anak-anak? Paham. Baik, selanjutnya di sini ada tentang paru-paru. Paru-paru ini bisa juga disebut dengan Pulmon. Oke. Jadi, paru-paru ini terletak di rongga dada, terdapat di atas sekat diafragma. Diafragma ini adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru ini terdiri dari dua bagian, paru-paru kanan yang memiliki 3 lobus sehingga lebih besar dari paru-paru yang berada di sebelah Kiri. pintar. Ini dia adalah gambar dari struktur paru-paru. Oke, mungkin cuman sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Apakah anak-anak sudah paham? Paham, Ibu. Oke, untuk mengetahui bahwa sejauh mana kalian sudah memahami tentang materi yang Ibu ajarkan pada pagi hari ini, Ibu akan bagikan kalian soal lewat WA grupnya masing-masing. Jadi di situ ada soal games. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok atau bebas kalian boleh tentuin kelompoknya masing-masing. Jadi di sini ada soal 15 soal. Nanti siapa kelompok mana yang cepat bisa menjawab akan mendapat 10 poin. Mengerti? Ngerti. Silakan diskusi dulu dengan teman kelompoknya masing-masing. Oke, mungkin cukup ya. Sudah ada yang bisa? Jadi di sini gua akan bagikan kalian pertanyaan. Kelompok mana yang bisa menjawab nanti boleh ajukan tangannya ya. Yang pertama, faring dilengkapi oleh titik-titik yang dapat membuka atau menutup ketika makanan masuk. Kelompok berapa yang bisa menjawab? Boleh presentasikan ke depan. Saya, Ibu. Oke, Aulia kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, Aulia dari kelompok 1 Ibu catat ya. Siapa aja temannya? Lia sama Tita, Ibu. Oke, boleh presentasikan apa jawabannya? Oke, pintar. Untuk kelompok 1 selamat ya mendapatkan 10 poin. Baik, selanjutnya Ibu akan berikan kalian LKPD. Di sini ada LKPD, tolong dibaca. Jadi Ibu akan ada soal tugas yang kalian kerjakan di rumah masing-masing dan dipresentasikan untuk pertemuan selanjutnya. Apakah bisa? Bisa, Ibu. Oke, jadi ini LKPD-nya dibaca. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ketua kelas boleh pimpin doa teman-temannya untuk menutupi pembelajaran. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Oh iya, tadi ya.